dengan Rosa Melgianti, keponakannya yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Kemarin DP mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan penyidik. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Rosa Melgianti, status kasus si goyang gergaji ini meningkat menjadi penyidikan. DP mengaku penyidikan berjalan singkat hanya dengan beberapa pertanyaan saja. Cuma 3 pertanyaan doang, ya nggak ada apa-apa. Perkembangannya biasa aja, udah ya. Cuman sedikit ya, yang lain mengulang dari pertanyaan yang waktu berita acara informasi. Dulu pemeriksaan awal itu dalam proses penyidikan, tetapi akhir Maret kemarin sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Konflik panas keponakan melawan tante ini memang berjalan alot. Sudah lebih dari 1,5 tahun, problematika keluarga itu belum berakhir. Mereka terlibat saling lapor polisi selain perang kata-kata di sosial media. Tapi memang, meski ada dugaan pencemaran nama baik, penyidikan kasus ini dipastikan akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi proses yang namanya pencemaran nama baik yang menggunakan media elektronik ya, itu memang prosesnya cukup rumit. Kalau itu lewat Instagram, maka kita butuhkan ahli. Dalam hal ini ada ahli bahasa, ada ahli IT, ada ahli-ahli lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Maka proses pelaporan bukan pencemaran nama baik itu cukup panjang. Aksi saling lapor polisi pada akhirnya membuat DP dan Rosa Melgianti menyeret para pengacara untuk ikut adu strategi. Tapi menurut Rudi Kabunang yang menjadi penasihat hukum Rosa Melgianti, pihaknya yakin menang. Apalagi ada alat bukti yang menguatkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dewi Persik. Dari alat bukti yang kami miliki, ditambah proses penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan secara hukum bahwa dugaan tindak pidana pencemaran tersebut dikaitkan dengan barang bukti. Sebenarnya sih kalau menurut saya untuk fitnah dan pencemaran nama baiknya tuh nggak terlihat ya, karena memang DP tuh hanya mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap keluarganya, itu aja. Pertengkaran Rosa Melgianti dengan Dewi Persik agaknya memang tidak akan cepat selesai. Tapi secara terus terang, DP sudah merasa lelah menghadapi kasus ini. Ia merasa tidak ada untungnya melalui kasus ini, tapi demi memberi pelajaran untuk keponakannya, DP berusaha meninggalkan rasa ulas asih. Kalau misalnya memang nggak mau nganggap ini keluarga menjadi saudara lagi, ya sudah. Tidak hanya menguras energi batinnya, kasus ini juga telah menyita banyak waktu Dewi Persik. Setiap harus memenuhi panggilan penyidik, ia telah kehilangan sejumlah pekerjaan. Salah satunya adalah membatalkan kesempatan menjadi host demi memenuhi panggilan polisi. Menurutnya, hanya karena harus mengikuti perjalanan kasus ini, Dewi Persik telah kehilangan ratusan juta rupiah. Setidaknya itu terjadi karena ia menolak pekerjaan yang semestinya bisa diperoleh. Padahal, ia sedang berusaha mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan sang ayah yang terlihat semakin mencemaskan kesehatannya. Sejak muncul perseteruan antara Dewi Persik dengan Rosa Melgianti, kondisi kesehatan ayah DP semakin memprihatinkan. Hingga saat ini, pria yang disayanginya itu masih menjalani perawatan yang intensif. Terlebih, sang ayah harus menjalani cuci darah agar tubuhnya terjaga kebugarannya. Kondisi papi aku sekarang tetap masih dalam tahap perawatan, masih tetap harus dirawat. 1 minggu bisa 3 kali kalau nggak stabil kondisinya untuk cuci darah. Jadi aku tuh nggak ada waktu untuk ngurusin masalah ini, Mas. Cuman karena aku sebagai warga negara yang baik, aku harus bisa kooperatif gitu. Jangan sampai menimbulkan fitnah yang tidak-tidak. Kemarin aja sudah ada fitnah bahwa aku sudah jadi tersangka lah, harus ini. Segala sesuatu kan kalau jadi tersangka harus ada gelar perkara dulu, baru gitu kan. Ada tahapan, ada prosesnya. Repot harus bolak-balik Jakarta Jember, Dewi Persik berniat membawa ayahandanya ke Jakarta. Selain bisa lebih leluasa menjaganya, pengobatan di rumah sakit di Jakarta jauh lebih lengkap. Menjalani perawatan panjang, ayah Dewi Persik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi harus menjalani cuci darah sepekan 2 hingga 3 kali. Itu yang membuatnya harus bekerja keras mencari uang, apalagi setelah sang ayah dipindah ke Jakarta.
Jadi papi aku tuh kan sekarang untuk cuci darah tuh kan sebelah kanannya yang dibolongin, bagian sininya deket sini kan, daerah sininya. Terus sini ada selang, setiap hari ada itu. Lah nunggu ini kering, dibuka, baru ini ditutup. Baru bisa papi aku bisa dibawa kemana-mana. Harus dapat pengobatan yang yang bukan yang layak. Di Jember bukan berarti nggak layak, Mas. Di Jember rumah sakitnya itu juga rumah sakit nomor 1. Cuman kan di sini kondisinya, kalau di Jakarta kan pengawasan ke akunya itu lebih tenang gitu. Akunya itu akan merasakan lebih tenang kalau papi itu di sini, karena jujur aku kerja di sini tuh perasaan aku di sana gitu. Aku belum bisa tenang, Mas. Walaupun di situ kita bergotong royong. Ada 2 kakakku yang lewat tenaga mereka mau bantu, dan aku di sini yang cari duit. Jadi ada 3 bersaudara, abang aku nomor 2, nomor 3 itu dengan tenaga, yang aku lewat materi. Target Dewi Persik setelah berhasil membawa sang ayah berobat di Jakarta, selanjutnya akan dibawa ke Penang, Malaysia. Memang tidak mudah merayu ayah yang dicintainya itu untuk dibawa berobat ke Malaysia, karena sifatnya yang bertambah manja, tak ubahnya kembali ke sifat anak-anak. Akan pelan-pelan nih, nanti habis di Jakarta aku bawa ke Penang gitu. Karena untuk merayu orang tua itu bukan seperti orang tua yang sakit itu balik lagi kayak anak kecil, Mas. Gitu, jadi butuh kita ekstra sabar. Jadi aku tuh ngerawatnya pun juga seperti bayi. Gimana caranya supaya mau, ayo sayang yuk ke Jakarta, gini. Jadi seperti itu kalau orang tua yang lagi sakit gitu. Lebih manja. Gak, jadi kalau dulu itu mungkin tegos yang gimana, kalau sekarang tuh lebih dikit-dikit nangis, Dewi mana gitu ya, kayak gitu, Neng mana, intinya beliaunya ini yang namanya orang sakit, Mas, butuh ekstra sabar banget kita ngadepin. Melihat kondisi ayahnya yang harus terus cuci darah, Dewi Persik sadar tidak sedikit uang yang harus disiapkan untuk pengobatan. Ia juga tidak ingin memilih rumah sakit yang biasa-biasa saja untuk kesembuhan ayahnya. Tapi berapa sesungguhnya biaya yang sudah dikeluarkan Dewi Persik? Wah, nggak dihitung, Mas. Mas coba tanya sama mereka-mereka yang mengalami nasib seperti saya. Satu harus bisa harus bisa membantu keluarga besar. Di sisi lain juga harus bisa membiayai orang tua. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan cuman di rumah sakit aja, bukan rumah sakit biasa, ya kan, kelasnya pun juga saya nggak mau kelas biasa untuk orang tua saya. Nggak apa-apa, saya di sini ibaratnya cari duit pagi, siang, malam, tapi yang penting orang tua aku bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Kondisi kesehatan ayah yang sakit tentu saja semakin memprihatinkan jika mendengar ada perseteruan di antara keluarga. Itu disadari betul oleh Dewi Persik. Ia bisa merasakan kesedihan hati ayahnya yang membuat sakitnya tak kunjung membaik karena memikirkan keluarganya tidak akur. Keinginan papi aku tuh intinya satu, jangan sampai ada setan gitu dalam keluarga. Siapapun orang tuh kalau misalkan keluarganya diomongin terus pasti muak, Mas. Orang tua manapun pasti kalau ngelihat anaknya yang koar-koar terus nggak jelas ngomongin aib keluarga pasti marah. Sangat mengganggu lah, Mas. Orang tua mana sih yang anak-anaknya diomongin yang nggak bener, yang pas mereka senang, nggak ada kan. Orang tua manapun pasti nggak bahagia melihat anaknya itu dijadikan bahan omongan, ngomongin tentang keluarga besar, rahasia-rahasia yang nggak penting itu diomongin, apalagi yang nggak benar gitu. Itu nggak seneng orang tua manapun. Ini mama masih belum ngomong ya, katanya mereka. Kata mama bilang gitu, ini mama belum ngomong ke mereka ya. Kalau mama udah kali ngomong, mereka bilang katanya kamu gak punya sopan santun, gak punya sopan. Jadi mereka tuh apa ke mama? Ini kan anak tertua lagi di keluarga. Tapi begitulah, konflik memang tidak mudah untuk dicairkan. Bukan hanya Dewi Persik yang terusik oleh keponakannya, tapi Meldi juga merasa bahwa selama ini sedih karena selalu dianggap membuat kakeknya bertambah sakit. Ia juga tidak selamanya salah dalam kasus pertikaiannya dengan Dewi Persik. Kenapa harus dilebay-lebaykan? Terus katanya attitude. Oke, attitude. Katanya saya melawan seorang mantunya, gak punya sopan santun. Apakah pernah kalian mencari tahu dari sisi keponakan? Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya bisa berani seperti ini? Dan kenapa saya bisa setegar ini meskipun saya dibenci dengan satu Indonesia, dibenci dengan satu Indonesia katanya? Ya pasti ada alasan tertentu dong. Di sini kenapa semua mencoba untuk membuat kalau katanya Meldi sama mama ini bikin Ellen tambah sakit gitu loh. Sedangkan yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh.
Itu memang kalau di akad di Bekasi, di rumahnya. Jadi kita bagi-bagi sih, kita jadi bagi dua. dibagi-bagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.